Untuk seseorang yang kurang suka seafood, saya sangat tertarik dengan hidangan berbahan satu jenis krustasea ini. Dan sangat ingin mencobanya. Siapa yang gak ngiler ngeliat ini? Ini? Apalagi ini? Terlihat sangat mewah dan lezat. Tapi selain lezat, krustasea ini ternyata menyimpan banyak cerita. Ada cerita kalau mereka dulunya dipandang sebelah mata dan hanya dimakan oleh keluarga miskin dan penghuni penjara. Makanan rakyat jelata. Ada juga cerita kalau mereka dapat merasakan sakit dan akan teriak jika direbus di air mendidih. Bahkan, ada mitos yang menyebutkan bahwa mereka tidak bisa mati atau memiliki umur yang sangat panjang. Oh, jangan lupa dengan kegaduhan yang mereka ciptakan, hingga membuat polemik dalam negeri yang cukup ramai belakangan ini, sehingga memunculkan pernyataan dari profesor bidang ilmu komunikasi ini. Ya, lobster ini sama sekali bukan sebagai sesuatu yang punah. Ini adalah lobster. Lobster adalah famili dari krustasea laut berukuran besar. Famili ini mencakup Nephropidae, yang terkadang juga disebut Homeridae. Ada dua jenis utama spesies lobster. Lobster sejati atau lobster yang bercapit, dan lobster beduri atau spiny lobster. Mereka tidak memiliki capit. Lobster berduri berkerabat dengan lobster slipper atau lobster kipas yang bentuknya rada aneh, serta Polychelidae atau squat lobster yang hidup di laut dalam. Kerabat mereka hanya hidup di laut, nokturnal, dan tidak memiliki capit, namun memiliki cangkang yang lebih keras daripada lobster bercapit, dan biasanya dilengkapi dengan antena yang sangat panjang. Sementara kerabat terdekat lobster bercapit adalah lobster karang dan 3 famili crayfish atau lobster air tawar. Adalah jenis seafood yang paling dikenal, sehingga memiliki peran ekonomi yang sangat penting, dan seringkali menjadi salah satu komoditas paling menguntungkan di wilayah pesisir, di mana sebagian besar dari mereka hidup. Spesies yang dipandang penting dari sisi komersial mencakup 2 spesies, yaitu Homarus, yang bentuknya sering kita lihat, dan Scampi, yang wujudnya lebih mirip udang. Scampi ini sering disebut sebagai lobster mini. Tapi bukan berarti lobster lain tidak memiliki nilai. Semua lobster adalah delikasi dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Coba kita dengar kata Ibu Susi yang baru aja makan lobster. Malam ini saya makan di Pangandaran dengan lobster.
Satu ekor lobster ini beratnya kurang lebih 400 sampai 500 gram. Lobster yang begini harganya 1 kilo 600 sampai 800 ribu. Berarti satu ekor lobster ini 400 ribu. Dari video tersebut kita lihat kalau Ibu Susi menyisakan cangkang lobsternya. Nggak salah sih, karena memang nggak bisa dimakan. Tapi di beberapa negara, seperti Amerika dan Jepang, bukan daging lobster aja yang memiliki nilai ekonomi. Cangkang mereka pun dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pupuk, karena cangkang mereka mengandung kitin dan kalsium yang memberikan nutrisi tinggi pada tanah, yang secara langsung bisa diambil manfaatnya oleh tanaman. Sementara di negara lain, termasuk Indonesia, cangkang krustasea dan kerang banyak diolah menjadi kitosan. Kitosan memiliki struktur molekul yang menyerupai selulosa atau serat pada sayuran dan buah-buahan. Kitosan terkenal sebagai obat herbal. Obat herbal, Mas. Bukan obat kebal. Iya. Yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi identitas lobster yang sering saya idamkan ini ternyata tidak semewah pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu, orang-orang menganggap lobster sebagai sampah. Jadi bagaimana lobster bisa berubah dari sampah menjadi makan malam mewah yang kerap disantap kaum elit? Ketika pemukim Eropa pertama datang ke Amerika Utara, mereka menceritakan bahwa ada begitu banyak lobster di lautan sehingga mereka kerap terdampar dan menumpuk setinggi 2 kaki di Massachusetts Bay Colony. Bayangkan, tumpukan lobster di atas tumpukan lobster di atas tumpukan lobster. Jadi mereka pun makan lobster setiap hari, sampai bosan. Saking bosannya, mereka akhirnya merasa sangat jijik dengan krustasea ini. Aku jijik sama Mas. Makhluk bercangkang keras ini dijauhi, bahkan digunakan sebagai pupuk dan umpan ikan, karena dirasa sudah tidak memiliki nilai yang tinggi. Karena jumlahnya berlimpah, maka mendapatkannya pun sangat mudah. Menjadikan lobster sebagai pilihan protein utama bagi orang-orang yang kurang mampu. Dan predikat baru pun disandang, lobster menjadi makanan bagi orang miskin. Bahkan, pemerintah pada masa itu pun memilih menggunakan lobster untuk menekan budget. Krustasea ini kerap diumpankan ke narapidana, pekerja kasar, dan budak. Ada mitos yang beredar, lobster dijadikan sebagai semacam hukuman di penjara. Jadi jika ada narapidana yang bermasalah, mereka akan dipaksa makan lobster. Namun semua ini akan berubah pada pertengahan tahun 1800-an, karena kemajuan teknologi. Saat pengemasan makanan kaleng dan kereta api diciptakan, lobster pun menjadi salah satu produk kaleng yang paling populer di pasaran. Dan meskipun lobster kaleng kedengarannya tidak sesegar dan semenarik lobster a la carte, untuk orang yang tinggal jauh dari pantai adalah sebaliknya. Mereka menyambut inovasi pengemasan ini dengan sukacita. Terlebih, harganya masih sangat murah. Lobster pun perlahan menjadi komoditas. Lalu dengan harga tiket kereta api yang semakin terjangkau, semakin banyak juga orang yang pergi ke kota-kota pesisir pantai di mana terdapat banyak lobster. Tujuannya, membeli lobster segar dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga mahal di kota-kota lain. Hal ini membuat lobster segar menjadi lebih populer. Dan karena tingginya permintaan baru ini, pada tahun 1880-an, restoran dan pasar segar pun mulai menaikkan harga. Persaingan pun meninggi, dan para pelaku bisnis berlomba untuk menyajikan lobster yang menarik minat pembeli. Hingga setelah Perang Dunia Kedua, lobster akhirnya dianggap sebagai makanan lezat dan mewah. Begitulah proses kenaikan kelas dari krustasea yang dulunya makanan orang miskin
menjadi hidangan mewah yang mudah didapat oleh mereka yang lebih kaya. Kalau dipaksakan, kisah lobster mirip Cinderella ya. Lobster memiliki tubuh yang memanjang dengan ekor yang berotot, dan mereka hidup di celah-celah atau di dalam lubang di dasar laut. Lobster adalah invertebrata dengan eksoskeleton atau cangkang pelindung yang keras. Dan seperti kebanyakan arthropoda, lobster pun harus molting untuk tumbuh. Lobster memiliki 8 kaki. 3 pasang kaki mereka berbentuk capit. Pasang capit pertama berukuran lebih besar dari yang lain. Secara biologis, capit depan mereka juga dianggap sebagai kaki. Jadi mereka termasuk dalam ordo Decapoda atau 10 kaki. Kaki sebagian besar lobster simetris secara bilateral, seperti kebanyakan arthropoda lainnya. Namun, beberapa genus memiliki capit depan yang tidak berukuran sama. Anatomi lobster mencakup 2 bagian tubuh utama, yaitu cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax adalah penggabungan antara kepala dan dada. Keduanya terlindung oleh cangkang berbahan kitin. Kepala lobster memiliki 2 set antena dan 2 set mandibula. Kepala mereka memiliki mata menjemuk yang menonjol. Karena lobster hidup di lingkungan keruh di dasar laut, mereka lebih sering menggunakan antenanya sebagai sensor. Ini berarti, meskipun mereka memiliki mata menjemuk, mereka tidak bisa melihat dengan baik. Dada lobster terdiri dari maxillipedes dan periopods. Maxillipedes berfungsi sebagai mulut, sementara periopods berfungsi untuk berjalan dan mengumpulkan makanan. Di abdomen bagian bawah terdapat pleopods, atau swimmerets alias kaki renang, yang mereka gunakan untuk berenang, serta ekor berbentuk kipas yang terdiri dari uropod dan telson. Seperti belangkas, lobster juga memiliki darah biru karena adanya hemosianin yang mengandung tembaga. Sebaliknya, vertebrata dan banyak hewan lainnya memiliki darah merah yang berasal dari hemoglobin yang kaya akan zat besi. Lobster memiliki hepatopankreas hijau yang disebut tomali, yang berfungsi sebagai gabungan antara hati dan pankreas. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara membedakan antara lobster jantan dan betina? Ada 3 cara untuk membedakan antara lobster jantan dan betina. Yang nomor 3 akan membuat kamu tercengang. Cara membedakan antara lobster jantan dan betina sebenarnya cukup mudah. Cara pertama adalah dengan memperhatikan bentuk abdomennya. Jika bentuk abdomen agak melebar di bagian tengah, bisa dipastikan itu adalah lobster betina. Karena kebanyakan lobster jantan memiliki abdomen yang cenderung lurus. Cara kedua, dengan memperhatikan swimmerets atau kaki renangnya. Pada lobster jantan, hanya terdapat 1 pasang swimmerets pada tiap ruas abdomennya. Sementara betina memiliki 2 pasang atau lebih. Cara ketiga adalah dengan memperhatikan gonopod. Gonopod adalah anggota tubuh yang berfungsi untuk mentransfer sperma. Gonopod pada lobster betina umumnya lebih kecil, halus, dan lembut. Sementara gonopod pada lobster jantan besar dan keras. Udah dong mas, jangan dipegang-pegang terus. Lobster dapat hidup sekitar 45 tahun di alam liar, dan hingga 100 tahun di penangkaran.
penelitian menunjukkan bahwa pertambahan usia tidak menyebabkan lobster melambat, melemah, atau kehilangan kesuburan. Bahkan lobster yang lebih tua mungkin lebih subur daripada lobster yang lebih muda. Menurut para peneliti, umur panjang ini mungkin disebabkan oleh telomerase, enzim yang secara terus-menerus memperbaiki bagian dari DNA di ujung kromosom. Padahal, telomerase pada kebanyakan vertebrata hanya dimiliki saat mereka dalam tahap embrio, dan umumnya tidak ditemukan pada tahap dewasa. Setiap kali sel pada makhluk hidup mati dan digantikan, ujung untaian DNA yang dikandungnya, yang dikenal sebagai telomer, semakin memendek. Erosi telomer secara bertahap ini dipercaya sebagai akar penyebab penuaan, karena DNA pada akhirnya akan menjadi rusak terlalu parah untuk menyalin sel baru dengan sempurna. Telomerase mencegah kerusakan DNA ini dengan memperbaiki telomer. Ini berarti bahwa sel mereka dapat bereplikasi dengan sempurna. Lagi, dan lagi. Lobster menunjukkan keberadaan telomerase melalui sebagian besar jaringan. Telomerase diketahui banyak terdapat pada lobster berbintik hijau. Bintik-bintik hijau itu diperkirakan dihasilkan oleh enzim telomerase yang berinteraksi dengan pigmentasi cangkang mereka. Tapi meskipun berumur panjang, ukuran mereka adalah penentunya. Molting atau pergantian kulit sangat membutuhkan energi metabolik, dan semakin besar ukuran seekor lobster, maka semakin banyak pula energi yang mereka butuhkan untuk molting. Fakta menyebutkan sekitar 10 hingga 15% lobster mati karena kelelahan saat molting. Sementara pada lobster yang lebih tua, kemampuan molting sudah sangat rendah, yang akan menyebabkan cangkang mereka terdegradasi dan menyebabkan kematian. Karena pada dasarnya, mereka adalah makhluk lembek yang sensitif. Dan seperti krustasea pada umumnya, mereka mendapat tambahan otot baru setiap kali molting. Umur panjang lobster memungkinkan mereka mencapai ukuran yang mengesankan. Menurut Guinness World Records, lobster terbesar yang pernah tertangkap ada di Nova Scotia, Kanada, dengan berat 20,15 kg. Wow, gede banget memang. Baru-baru ini peneliti di Lobster Institute di Maine, Amerika Serikat berpendapat bahwa sistem saraf lobster yang primitif sangat mirip dengan sistem saraf serangga. Meskipun lobster bereaksi terhadap rangsangan tiba-tiba, seperti menggerakkan ekornya saat ditempatkan di air mendidih, para peneliti tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki jaringan otak yang kompleks untuk memproses rasa sakit seperti pada manusia dan hewan lain. Tapi pada tahun 2014, seorang ilmuwan dari Queen's University di Belfast berpendapat bahwa lobster dan krustasea lainnya mungkin merasakan sakit. Beliau bisa mengatakan demikian setelah melakukan sebuah penelitian dan mengetahui kalau kepiting akan berusaha melarikan diri saat mereka berulang kali disetrum. Kalau gitu sih, kayaknya bukan cuma kepiting yang akan kabur ya. Namun sebagian besar konsumen masih aja kekeh. Mereka tidak sependapat dengan para ahli. Lobster seperti lebih layak mendapat ulas asih daripada ayam, babi, atau ikan lainnya. Karena di beberapa negara, lobster adalah salah satu dari sedikit makanan yang harus mereka bunuh sendiri saat mereka ingin memasaknya. Ini karena di beberapa negara, lobster harus dijual dalam keadaan hidup agar dagingnya tetap segar. Sementara daging hewan lainnya bisa didapatkan dalam keadaan sudah terpotong dan siap digunakan. Pada tahun 2006, Whole Foods melarang penjualan lobster dan kepiting hidup di tokonya, dengan alasan bahwa mengangkut, menyimpan, dan memasak hewan hidup adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi.
Pada tahun 2013, sebuah video yang dirilis oleh PETA menunjukkan lobster hidup yang dibelah dengan tangan di sebuah pemrosesan pengalengan. Dan ini sangat menarik perhatian kelompok-kelompok hak asasi hewan. Mereka mengatakan kalau kita harus memposisikan diri kita sebagai lobster. Itu sebabnya pusat ternak dan penjualan lobster sangat berfokus pada cara memasak lobster dengan cara yang manusiawi. Tapi bagaimana caranya? Ternyata ada beberapa metode yang sudah dijalankan. Dan persiapkan diri kamu, karena cara-cara ini akan membuat kamu tercengang. Ini lagi. Kayak Line Today ya. Cara yang paling mudah adalah dengan meletakkan lobster di air dingin atau mendinginkannya di freezer sebelum dimasak. Kedua metode tersebut dipercaya akan membuat lobster tertidur. Cara lain adalah dengan menggunakan mesin seberat 8.000 pon yang disebut Big Mother Shocker untuk membunuh lobster hanya dalam 6 detik dengan menggunakan tekanan air yang sangat tinggi. Pilihan lainnya adalah Crustastun, perangkat yang bisa kamu beli seharga beberapa ribu dolar untuk mematikan sistem saraf lobster dalam satu sentakan. Cara lain adalah cara yang sudah lama terkenal, yaitu menggunakan pisau. Mereka akan menusuk bagian kepala lobster, lalu memotongnya menjadi 2, dari ekor hingga kepala. Namun dari beberapa cara di atas, belum ada kepastian cara mana yang paling tepat digunakan untuk mematikan lobster sebelum dimasak. Namun tetap bisa menjadi pilihan untuk menghindarkan lobster dari rasa sakit yang membuat mereka menjerit saat direbus. Kalau menurut saya sih, jeritan itu hanyalah uap panas yang mendesak keluar dari cangkang lobster. Ya nggak sih? Ribet banget ya. Pakai harus ada cara khusus untuk mematikan lobster. Kalau ikan lele tahu, mereka pasti akan ngiri banget ya. Oh iya, kita tahu kalau warna-warna lobster hidup sangat beraneka ragam. Tapi kenapa kalau mereka dimasak akan berubah warna menjadi merah? Biasanya, kerangka luar dari kebanyakan krustasea memiliki warna biru kehijauan hingga keabu-abuan, atau coklat, atau bahkan hijau zaitun dengan sedikit warna merah. Dengan beberapa pengecualian, seperti lobster dan kepiting biru, atau kuning. Exoskeleton lobster terdiri dari beberapa pigmen. Salah satunya adalah karotenoid, yang disebut astaxanthin, yang memberikan warna kemerahan. Astaxanthin juga terdapat pada warna merah pada daging salmon. Saat kita memasak kepiting atau lobster, atau teman krustasea lezat lainnya, panasnya akan menghancurkan semua pigmen, kecuali astaxanthin. Dan inilah mengapa kita hanya akan melihat warna merah cerah pada lobster dan kepiting yang dimasak. Lalu muncul lagi satu pertanyaan. Bagaimana dengan lobster biru yang sangat langka? Apakah berubah menjadi merah juga saat dimasak? Ya, bahkan lobster kuning yang lebih langka pun akan berubah menjadi merah saat dimasak. Hanya lobster atau kepiting albino yang tidak akan berubah menjadi merah saat dimasak. Itu juga karena mereka tidak memiliki pigmentasi. Artinya, warna mereka tetap sama sebelum atau setelah dimasak, yaitu putih.
Selama 5 tahun, pemerintah Indonesia melindungi pemanfaatan benih lobster untuk kegiatan ekspor melalui Peraturan Menteri yang disingkat Permen nomor 56 tahun 2016. Selama waktu tersebut, negara mendapatkan manfaat yang banyak, seperti sumber daya alam yang terjaga dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan secara ilegal. Akan tetapi pada penghujung 2019, saat kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan berganti, regulasi pun segera berganti karena adanya revisi dan pencabutan Permen nomor 56 tahun 2016. Permen nomor 12 tahun 2020 pun disahkan pada 4 Mei 2020. Regulasi tentang pengelolaan lobster jadi banyak berubah. Yang paling ramai dibicarakan adalah pengelolaan benih lobster yang kini boleh untuk diekspor. Penerbitan regulasi baru dan pencabutan regulasi lama seakan menjadi gambaran bahwa pemerintah Indonesia untuk 5 tahun mendatang lebih banyak berpihak kepada pengusaha. Dalam hal ini adalah investor, eksportir, atau importir untuk lobster. Apakah benar demikian? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita patut bersyukur. Bangsa kita dianugerahi begitu banyak kekayaan alam. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai sepanjang 99.000 km, terpanjang kedua di dunia, serta memiliki berbagai kekayaan laut yang tidak dimiliki bangsa lain. Maka, menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi masa depan anak cucu kita. Dan demi data, saya rela menjelajah internet, membaca, menonton, serta mendengarkan beberapa berita, tulisan, interview, dan status sosmed. Dari data yang bisa saya kumpulkan, dari sudut pandang yang netral ya, terdapat aturan-aturan yang ternyata tidak tepat dalam Peraturan Menteri nomor 56 tahun 2016. Khususnya mengenai implementasi untuk kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Karena peraturan menteri ini memutus suplai bagi pembudidaya. Walaupun di sisi lain, terdapat niat baik untuk menjaga kelestarian benih lobster di alam bebas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, budidaya adalah cara yang paling efektif dalam melestarikan lobster. Dan kita tentu sepakat bahwa budidaya merupakan motor penggerak utama untuk menaikkan nilai ekonomis dari lobster. Masih dalam sudut pandang yang netral, saya memahami bahwa isi Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2020 sangat jelas mengatur tata kelola lobster, bahkan cenderung mendetail dari segala aspek, dan merupakan usaha untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi selama ini. Diterbitkannya peraturan menteri pasti telah melalui pertimbangan yang matang, sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat aturan tersebut diterbitkan. Walaupun ketika pada tahap pelaksanaannya, masih terasa banyak yang kurang terakomodasi. Dalam peraturan menteri nomor 12 tahun 2020 ini, ada beberapa poin yang ternyata sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan negara. Poin yang paling terasa adalah dicabutnya larangan penangkapan bibit lobster, yang berarti akan bermunculan pelaku usaha budidaya lobster, karena bisa mendapatkan benih untuk dibudidaya dan dijual. Permen ini seperti stimulus untuk mendorong banyak pelaku usaha budidaya lobster, khususnya para nelayan, untuk bisa ikut serta melakukan budidaya secara mandiri. Ini sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat pelaku usaha lobster, terutama nelayan kecil yang tidak punya alat tangkap ikan di perairan dalam. Poin kedua sebenarnya agak disayangkan, tapi masih bermanfaat juga bagi Indonesia, yaitu KKP dengan terpaksa memperbolehkan ekspor benih lobster ke Vietnam. Namun sebagai alat tukarnya adalah teknologi dan penyerapan pengalaman budidaya yang sudah sukses yang mereka jalankan selama ini. Karena meskipun benih lobster Indonesia lebih bagus, tapi teknologi budidaya Vietnam lebih maju. Poin ketiga adalah yang paling ramai dibicarakan, yaitu ekspor besar-besaran terhadap bibit atau benih lobster. Sebenarnya ada banyak regulasi yang mengatur pelaku usaha,
mulai dari kuota sampai dengan regulasi pelestarian dalam menjaga ekosistem serta keberlangsungan persediaan benih lobster di masa depan dengan melakukan aturan restocking, yaitu melepas 2% hasil budidaya ukuran indukan ke alam bebas agar tercipta ekosistem yang baik dan populasi yang terjaga. Poin keempat, yaitu devisa negara juga akan meningkat dari ekspor lobster, baik dari benih lobster maupun lobster dewasa dari hasil budidaya. Proses peralihan ini perlu waktu dan peran serta semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, juga masyarakat. Setiap peraturan menteri jika dijalankan dengan baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin kita bisa mencontoh dari negara lain, seperti Amerika Serikat. Mereka berhasil mempertahankan jumlah lobster di perairan mereka dengan studi khusus. Saat musim lobster tiba, warganya diperbolehkan menangkap lobster dengan aturan ketat yang harus diikuti. Di antaranya adalah tidak mengambil lobster di bawah ukuran legal dan tidak mengambil lobster betina yang mengandung telur di abdomennya. Dengan begitu saja, warga sudah berperan serta menjaga populasi lobster di perairan lokal. Jadi kalau ada yang bicara agak ngaco-ngaco soal lobster, konfirmasi ke dia. Dia PhD lobster yang betul-betul dibimbing oleh para ahli lobster dunia. Ya. Kemudian dari Pak Bayu sendiri, kita bisa menyebutkan bahwa sekarang itu sudah jelas disebutkan jumlah telur lobster yang ada di Indonesia itu 26,9 miliar per tahun. 26,9 miliar telurnya. Larvanya menjadi 24,7 miliar per tahun. Dan yang menjadi pirulus 12,3 miliar per tahun. Ya kan? Jadi jangan lagi ada yang mengatakan ini bisa punah. Punah dari sebelah mana? Dan lobster ini sama sekali bukan sebagai sesuatu yang punah. Enggak juga sih Pak. Kalau kitanya lengah atau bahkan ceroboh, bukan gak mungkin lobster akan punah. Oleh karena itu, mari kita dukung budidaya lobster, supaya lobster Indonesia dikenal di dalam dan di luar negeri. Bikin pusing ya membahas kecoa laut yang satu ini. Sampai stres saya nulis skripnya. Tapi ngomong-ngomong soal stres, lobster dan manusia tidak jauh berbeda loh. Sesungguhnya lobster adalah hewan lembek dan lembut yang hidup dalam cangkang yang keras. Cangkang keras itu tidak bisa tumbuh besar. Seiring lobster tumbuh, maka cangkang itu menjadi terlalu sempit dan membuat lobster merasa tidak nyaman, seperti di bawah tekanan. Jadi mereka akan bersembunyi ke bawah bebatuan, lalu melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang baru. Akhirnya cangkang baru itu pun akan menjadi sempit, karena lobster semakin bertumbuh besar. Jadi ia akan kembali ke bawah bebatuan dan melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang baru. Proses itu akan mereka ulang berkali-kali. Pemicu bagi lobster untuk bisa tumbuh adalah tekanan dan ketidaknyamanan. Kalau lobster punya dokter, mereka nggak akan pernah tumbuh, karena begitu merasa nggak nyaman, pergi ke dokter deh, nanti juga dapat obat, terus langsung sehat, sehingga mereka merasa nggak perlu untuk melepas cangkangnya. Jadi sesungguhnya stres merupakan tanda pertumbuhan, yaitu pertumbuhan menjadi dewasa. Dari lobster kita belajar tentang bagaimana menjadi dewasa. Menjadi tua adalah kepastian, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Jika kita melewati kesulitan dengan benar, maka kita akan tumbuh tanpa kesulitan. Permainan kata-kata.
Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.